Yang kedua nih, hilang akal, itu batalin wudhu. Baik hilang akalnya dengan tidur atau dengan selain tidur, segala macam tuh selain tidur, gila, pingsan, kesurupan, mabok. Beb, kalau ngantuk bagaimana, Beb? Batal nggak wudhu? Kalau sekedar ngantuk belum sampai tidur nggak batal. Nah, saya rebahan, saya berasa sih masih ngantuk doang, wudhu saya batal nggak? Itu bagaimana? Tapi saya mimpi tadi panjang lebar, Beb. Itu tidur namanya, bukan ngantuk. Kalau masih dengar suara, walaupun remeng-remeng, masih bisa ngelihat orang, masih dengar suara, walaupun saru-saru samar-samar, itu namanya belum tidur. Itu masih ngantuk, nggak batal wudunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Habibanil Mahbub Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi. Mohon ridha Habib, mohon ridha, mohon izin beliau yang datang duluan. Harusnya tadi beliau mengajar duluan, tapi karena kerendahan hati beliau dan Al-Fakir ada acara lagi, jadi roksok ngisinya duluan. Begitu juga guru kita Ustadz Haris, Ustadz Kembar, dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Ahibal kiram, melanjutkan kajian kita Nawaqidul wudu arba'atu asya. Hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Salah satu dari 4 ini terjadi, maka berarti timbul hadas kecil. Kalau timbul hadas kecil, maka kalau mau sholat dan lain sebagainya wajib untuk wudu. Nah, yang membatalkan wudunya ada 4. Yang pertama, lawal al-kharij min ahadis sabilain min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-mani. Segala yang keluar min ahadis sabilain, dari salah satu dari 2 jalur, dari kubul atau dubur. Jadi mau keluarnya dari kubul atau dari dubur, baik keluarnya rihun dalam bentuk angin au ghairuhu atau selainnya, maka kalau ada yang keluar dari kubul atau dubur, apapun bentuknya, angin atau selainnya, itu membatalkan wudu. Batal wudunya. Saya kira ini mafhum ya, semuanya sudah tahu ya. Illal mani, kecuali mani. Kalau mani nggak batal wudu, tapi wajib mandi besar. Memang tergambarkan ada orang wajib mandi besar tapi nggak batal wudu. Emang bisa tuh, wajib mandi besar tapi dia nggak wajib wudu. Wudunya kagak batal tapi wajib mandi besar. Bisa nggak kasus begitu terjadi? Bisa nggak? Kalau laki bini berhubungan batal, kena akan sentuh. Kalau yang lain-lainnya nggak tergambarkan. Ada satu kasus yang tergambarkan. Andai kata ada orang tidurnya dalam keadaan duduk begini nih, duduk yang sekiranya lubang duburnya tertutup, nggak bisa keluar angin. Nanti disebutkan nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Kalau dia tidur dalam keadaan duduk yang sekiranya rapat, nggak keluar angin dari lubang duburnya, kemudian dia tidur. Begitu tidur, tahu-tahu mimpi basah, keluar mani. Nah, Anda mau tanya tadi tuh, tidurnya dia yang dalam keadaan duduk yang rapat ke lubang duburnya sekiranya nggak bakal bisa keluar angin, itu tidur yang begitu wudunya batal apa kagak? Nggak batal. Tidur dalam keadaan duduk seperti itu wudunya kagak batal. Tapi gara-gara dia keluar mani, maka
dia bukan lagi sekedar wajib wudu, tapi wajib mandi. Andai kata dia mandi doang kagak wudu lagi, tapi pas mandi kagak nyentuh ya. Ketika mandi nggak nyentuh kelamin, nggak nyentuh lubang dubur, dia mandi doang tuh, habis itu langsung sholat. Sah apa kagak sholatnya? Sah. Jelas atau tidak? Jadi itu kasus kadang-kadang terjadi, ada orang keluar mani tapi kagak batal wudu. Itu tadi itu contoh kasusnya. Nah, jadi semua yang keluar dari kubul atau dubur, dari lubang depan atau lubang belakang kemaluan kita, ya, baik bentuknya kencing atau bentuknya buang air besar atau bentuknya rutubatu farjin, ya, rutubatu farjin, ya, putihan yang keluar dari farji perempuan, ya, begitu keluar, atau bentuk yang keluar cacing, darah, batu lagi keluar. Pokoknya segala yang keluar dari kubul atau dubur, ya, selain mani, itu semua membatalkan wudu. Nah, jelas atau tidak? La ilaha illallah. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, Beb, kalau ragu, Beb, ini kentut apa enggak nih? Saya udah pernah jelaskan tuh. Ragu nih, kentut apa kagak ya? Perasaan sih baru belebek doang. Cuman tuh belebek kentut apa kagak tuh? Keluar apa kagak tuh? Al yaqin la yuzalu bi syak. Idza tara bi syakin bi dhiddihi amil yaqinahu wa sabitun idza juhil khutidda ma qabla yaqin haitsu lam yu'lam bi syai'in fal wudu multazam. Dalam nazam Zubat itu disebutkan. Ya, kalau dia yakin dia suci, terus ragu batal apa kagak ya? Selama belum yakin batal, maka wudunya kagak batal. Karena dia yakin suci, ragunya batal apa kagak. Kata Nabi dalam hadis kata Nabi dalam sebuah hadis, ya, kalau kalian merasakan sesuatu di dalam sholat kalian, maka kata Nabi jangan dibatalin sholatnya hatta tasma'a sautan au tajida rihan, kata Nabi. Jangan batalin sholat kamu sampai dengar suara atau sampai nyium bau. Artinya kalau udah yakin betul-betul keluar angin baru batal. Kalau masih ragu, masih belebek, nah, itu kagak ngebatalin tuh. Selama nggak yakin betul-betul keluar angin, maka nggak batal wudunya. Yang batal itu kalau yakin betul-betul keluar angin. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin wa makkinin maq'adatahu minal ardh. Yang kedua nih hilang akal, itu batalin wudu. Baik hilang akalnya dengan tidur atau dengan selain tidur, segala macam tuh selain tidur, gila, pingsan, kesurupan, mabok, pokoknya semua jenis hilang akal itu membatalkan wudu. Semua jenis hilang akal, tidur atau yang lainnya. Beb, kalau ngantuk bagaimana, Beb? Batal nggak wudu? Kalau sekedar ngantuk belum sampai tidur nggak batal wudunya. Apa yang membedakan? Tanda-tanda tidur apa? Salah satunya mimpi. Nah, Beb, tadi saya udah ada wudu, Beb, terus saya rebaan. Saya berasa sih masih ngantuk doang. Wudu saya batal nggak? Itu bagaimana? Tapi saya mimpi tadi panjang lebar, Beb. Itu tidur namanya, bukan ngantuk. Ciri-ciri tidur salah satunya adalah mimpi. Kalau masih dengar suara walaupun remeng-remeng, masih bisa ngelihat orang, masih dengar suara walaupun saru-saru samar-samar, itu namanya belum tidur, itu masih ngantuk, nggak batal wudunya selama dia nggak ngelakuin hal lain yang batal wudu. Tapi kalau udah benar-benar tidur, udah kagak sadar, apalagi kalau sampai mimpi, maka dia batal wudunya. Segala jenis hilang akal, ya, mau tidurnya orang gila, pingsan, ya, sorak ini ayan epilepsi, ya, kemudian juga mabok, semua jenis membatalkan wudu, semua jenis hilang akal itu membatalkan wudu. Kecuali, ini pengecualian nih, illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardh. Kecuali tidurnya orang yang duduk, kayak tadi saya jelasin tuh, tidurnya orang yang duduk yang sekiranya tempat duduknya mantep di atas pijakannya, sekiranya apa tadi, sekiranya lubang untuk buang angin ketutup. Itu kalau tidur dalam keadaan seperti itu, tidur duduk yang sekiranya lubang angin ini ketutup, walaupun mimpi,
Walaupun tidurnya dari pagi sampai sore. Tidur begini nih misalkan. Ini kalau tidur begini kira-kira duduknya mantap apa kagak? Mantap. Lubang ketutup nggak? Tutup tidur begini. Ente coba aja, coba kentut. Kecuali kalau udah los ya. Naudzubillah min dzalik gitu. Kalau udah los hati duduk begitu tetap keluar itu. Ini bicara normal, bicara normal. Kalau orangnya normal, dia tidur begini nggak bakal keluar angin. Mau tidurnya sejam 2 jam kalau tidur begini kagak batal wudunya. Makanya kalau orang Jumatan ketiduran, nah ini sering nih, ini kelihatan muka-muka tidur kalau Jumatan. Pergi Jumatan ketiduran, begini. Toto komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung bangun, langsung sholat, sah apa kagak? Sah. Yang penting tidurnya posisinya mantap, sekiranya angin itu nggak keluar dari lubang. Makanya itu bisa diterapkan hanya orang yang normal. Fuqaha menjelaskan, para fuqaha menjelaskan beda halnya ya kalau orang yang terlalu gemuk. Orang yang terlalu gemuk tuh nggak bisa tuh. Orang yang terlalu gemuk itu nggak bisa pakai itu. Kalau orang terlalu gemuk tidur duduk mesti wudhu. Karena orang kalau terlalu gemuk biar kata duduknya mantep, itu nanti tuh tetap ada salah tuh dia tuh. Nggak perlu saya gambarin deh bagaimana. Atau kata fuqaha orang yang terlalu kurus. Orang kalau kebangetan kurus, cuma kulit sama tulang, kurusnya parah banget dah, kurus banget parah. Kalau pakai baju bukan lagi S, XXXS, kurus banget, kecang corang, udah kecang corang. Kalau kekurusan lagi, saking kurusnya sampai kagak ada daging, saking nggak ada dagingnya, kalau duduk tuh kenceng jadi begitu, kayak dipakein bambu, lubang tetap kebuka. Nah, kalau yang begitu, walaupun tidur dalam keadaan duduk tetap batal. Jadi fuqaha menyebutkan di antara pengecualiannya orang terlalu gemuk tidur tetap dalam keadaan duduk, gemuk yang apa istilahnya? Over apa? Obesitas yang udah kelewatan, kegemukan lagi, tidur dalam keadaan duduk, sekiranya dia tetap angin keluar batal. Begitu juga orang yang kurus. Beb taunya dari mana Beb? Coba aja ente tes. Ente kalau duduk, coba paksa keluarin, tapi jangan becepirit ya keluarin ya. Itu coba keluarin, berusaha keluarin. Kalau sekiranya angin itu nggak bisa keluar, aman tuh berarti duduknya. Tapi kalau sekiranya anginnya masih keluar, berarti nggak tahu tuh ente ima kegemukan, ima kekurusan, dan seterusnya. Paham ya? Nah, jadi maksudnya duduk mantap itu makin tadi. Sekiranya nggak ada salah antara tempat duduk dengan lubangnya sehingga ketutup dia betul-betul. Makanya kalau wudhu, mohon maaf nih, kalau tidur yang kadang-kadang anak pondok di pesantren karena kegiatan capek, ya nunggu subuh di masjid ada wirid dulu, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum, tidurnya begini nih. Nah, Anda mau nanya kalau tidur begitu batal apa kagak? Batal. Habib tahu dari mana? Gua kan pengalaman mondok dulu. Karena capek tidurnya begini udah, nggak sadar. Telapak kaki dicium sama dia. Nah, atau begini, atau nyender sampai ke belakang begitu, batal apa kagak? Batal. Makanya kadang-kadang tidur di mobil. Nah, tergantung, coba aja dites. Begitu duduk di mobil tuh bisa keluar apa nggak angin? Kalau bisa keluar ya berarti nggak memakin dia. Tapi kalau nggak bisa keluar, misalkan duduknya betul-betul tegak, atau dia walaupun di mobil tapi sila, misalkan. Nah, selama dia memakin dalam posisi yang angin nggak bisa keluar, aman. Tapi kalau nggak mau makin posisi tidurnya, maka wudhunya batal. La ilaha illallah. Kecuali juga, ini pengecualiannya. Ini ada beberapa pengecualian yang disebutkan fuqaha. Di antara pengecualiannya orang terlalu gemuk, orang terlalu kurus, atau ente tidur duduk, tapi setelah ente bangun, di samping ente orang yang bisa dipercaya ngomong, lu tadi kentut kenceng banget semasjid dengar. Ada yang ngabarin begitu tuh, dan yang ngabarin bisa dipercaya walaupun tidurnya dalam keadaan duduk batal, masih wudhu lagi dia. Jadi tidur dalam keadaan duduk itu duduk yang memakin, duduk yang mantap, tetap nggak batal wudhunya dengan beberapa catatan. Satu, dia tidak terlalu gemuk. Yang kedua, tidak terlalu kurus yang parah, sangat kurus XXXXS. Atau yang ketiga tadi apa, tidak ada yang ngabarin kalau dia udah buang
angin. Kalau ada yang ngabarin batal. Kecuali yang ngabarin tukang bohong, itu nggak usah didengerin. Kalau ngabarin tukang bohong, ente tetap sah wudu ente, lanjut. Adil. Tapi kalau yang ngabarin orang yang bisa dipercaya, adil. Ente tadi kentut tuh batal. Beb kalau bangun-bangun basah, Beb bagaimana? Ya itu sih batal ente namanya. Ngompol. Apakah ditanya itu? Jelas atau tidak? Jadi yang kedua yang membatalkan wudu hilang akal, kecuali hilang akal dengan tidur dalam posisi duduk yang duduknya itu menutup daripada lubang angin. Yang ketiga, iltiqau basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Ya, bertemunya basyaratai kulit rajulin wa imra'atin, laki-laki dan perempuan, kabiraini yang dua-duanya sama-sama udah gede, ajnabiyaini yang keduanya bukan mahram, min ghairi ha'il, tanpa ada ha'il, tanpa ada penghalang. Ya. Jadi laki sama perempuan yang sama-sama udah gede. Maksudnya udah gede di sini nggak harus sudah balik. Nggak harus sudah balik. Maksudnya udah gede di sini sekiranya mulai udah ada syahwat. Kalau laki-laki ukurannya udah bisa intisyarud dzakar. Udah bisa berdiri gituannya. Udah gede dihitung itu. Atau kalau perempuan udah mulai ada kecenderungan, dan orang laki kalau ngelihat bisa udah seneng walaupun belum balik. Perempuan walaupun belum balik tapi badannya udah agak gede. Kalau orang laki ngelihat udah mulai suka, cakep, udah kelihatan nih, misalkan badannya udah ada cikal bakalnya, udah agak gede badannya misalkan walaupun belum balik, itu sudah dianggap kabir, dianggap sudah besar. Jadi tolak ukur besar di sini bukan balik. Tolak ukurnya sekiranya haddun yushtaha. Kalau laki-laki mohon maaf udah bisa berdiri gituannya, ya. Kalau perempuan ya sekiranya dilihat udah diminati, sekiranya sudah diminati. Tolak ukurnya, Beb, bagaimana Beb? Itu kan pedofil, hati anak umur 4 tahun udah demen sama dia. Nah, itu pedofil kagak normal. Tolak ukurnya tolak ukur manusia normal. Mungkin manusia normal kadang-kadang lihat anak perempuan umur 10 tahun udah gede, kelihatan udah cakep. Kadang-kadang ada yang seperti itu, ada nggak kadang-kadang? Ada. Itu namanya tolak ukur normal tuh. Bisa jadi walaupun tuh anak perempuan belum balik, tapi kalau tahu-tahu ada laki-laki dewasa bersentuhan sama dia, batal wudunya. Jelas atau tidak? Kabirah ini. Jadi laki-laki sama perempuan yang dewasa yang tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Nah, kalau ada hubungan mahram, adik sama kakak, batal apa kagak? Wah, nggak batal. Adik sama kakak, ibu sama anak, batal apa kagak? Nggak batal. Ponakan sama paman, batal apa kagak? Nggak batal. Ini bocil main teriak batal-batal aja. Agak batal. Mahram yang ada hubungan kapan-kapan kita jelaskan secara detail apa saja yang ada hubungan mahram. Suami sama istri bersentuhan, batal apa kagak? Batal. Kadang-kadang ribut ibu-ibu bapak gara-gara batal ya. Bininya udah wudu, lakinya belum wudu, lakinya nyenggol bininya, teriak bininya, atau sebaliknya begitu. Dalam mazhab Syafi'i batal. Nggak peduli di sini selama nggak ada penghalang, mau siapa yang nyentuh siapa yang disentuh, menurut pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i nggak peduli. La farqa bainal lamis wal malmus, nggak ada hubungannya. Mau disentuh, mau dia yang nyentuh, mau nyentuhnya sengaja, nggak sengaja, pokoknya kalau kesentuh batal. Nah, jelas ya? Beb, kalau mayit bagaimana, Beb? Laki-laki yang nggak mahram nyentuh perempuan mayit, bagaimana? Batal apa enggak? Yang batal yang hidup. Yang batal wudunya yang hidup. Makanya yang perempuannya kalau yang mayitnya nggak batal. Misalkan yang perempuan, jenazahnya perempuan, ya, lakinya suaminya menyium dalam posisi udah dimandiin, udah diwuduin. Karena kadang-kadang ribut tuh, oh jangan nanti batal lagi wudunya, lu kagak ngaji. Nggak batal. Yang batal itu cuma wudu si suaminya yang masih hidup. Perempuannya yang udah mati tidak
nggak batal, nggak batal. Walayan kudu wudu al hayyi faqat. Jadi yang batal tuh wudunya masih hidup doang. Kalau yang udah mati diwuduin udah cukup dia, nggak ada masalah. Jelas ya? La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, ar-rabi' massu qubulil adami aw halaqati duburhi bi batnir raha aw bi butunil asabi'. Ya. Menyentuh kubulnya manusia. Kubul itu kemaluan depan. Kubulnya manusia atau halaqati duburhi atau lobang duburnya, lobang dubur. Bi batnir raha, dengan telapak tangan, atau batnil asabi' atau bagian dalam dari jari jemari. Jadi nyentuh kemaluan depan atau nyentuh lobang dubur ya, dengan bagian dalam dari telapak tangan dan jari jemari yang sekiranya kalau diginiin ketutup nih. Nah, ini bagian dalam yang sekiranya kalau diginiin ketutup. Kalau nyentuhnya pakai bagian ini batal. Jelas atau tidak? Faham? Maka di sini disebutkan nyentuh kubulnya adami. Kubul di sini maksudnya adalah ya. Nah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ya, yang batal itu kalau yang disentuh kemaluannya manusia, adami. Mau udah dewasa, mau anak kecil, nyentuh kemaluan, bahkan mau mahram sekalipun. Misalkan ibu-ibu ini ada wudu, nyebokin anaknya yang bayi, batal apa kagak? Batal. Walaupun anak kecil, adami, pokoknya anak Adam, manusia. Nah, tadi, dan yang batal itu kalau bibatnir raha, kalau megangnya pakai telapak tangan atau bagian dalam dari jari jemari. Berarti kalau megangnya pakai selain itu batal atau tidak? Enggak batal. Megangnya pakai ini, punggung tangan, enggak batal. Atau yang kesentuh misalkan sikut, bagaimana caranya sikut nyentuh gitu? Susah juga loh. Agak batal. Atau bagian sini nggak batal. Atau pinggir-pinggirnya nih nggak batal. Nah, yang batal itu yang bagian dalam nih. Ini yang kalau sekiranya diginiin ketutup, ini bagian yang ketutup nih. Kalau nyentuh kemaluan, maka wudunya batal. Nah, makanya andai kata ada orang, ya, ada orang kencing, dia megang kemaluannya pakai begini nih. Ini kan yang tuh pinggir bukan bagian dalam. Saya mau tanya, batal nggak wudunya? Ya batal, orang kencing. Ya kencing bagaimana kagak batal wudunya? Kecuali kalau orang lain, masa megangin barang orang? Karena orang megang sendiri. So tadi Alwi ngaco-ngacoan aja deh. Pipisin anak, ya pipisin anak bisa jadi ibu-ibu mungkin nggak mau ribet, akhirnya megangnya begini kayak megang sumpit, agak batal tuh, karena bukan bagian dalam, bagian samping agak batal. Jelas atau tidak? Tapi kalau megang kemaluan sendiri, megangnya begini nih, yang megang bagian samping bukan bagian dalam, maka wudunya tidak batal. Yang batal itu kalau nyentuhnya pakai bagian dalam nih, yang sekiranya kalau ketutup nggak kelihatan, ini bagian dalam namanya. Nah, kalau di luar itu nggak batal. Jelas atau tidak? Paham? Nah, bagaimana Beb kalau megang kemaluan istri pakai ini nih? Megangnya pakai bagian luar punggung tangan, batal nggak? Batal kemaluan istri. Ya nggak batal kalau kemaluan sendiri. Jelas atau tidak? Paham? Insya